Dikatakan fayakunu lahu sultanu alaihim yasilu bihi ila ladzatihi wa yasta'in bihi ala tahsili syahawatihi. Jadi dia mengerjakan sesuatu itu untuk memenuhi syahwatnya. Apa syahwatnya dia tersebut? Untuk mendapatkan pandangan, biar dapat pujian, biar dapat sanjungan, sehingga dia sudah tidak lagi memiliki kemerdekaan dalam dirinya. Jadi dia kalau berpikir sesuatu ini kira-kira saya dapat pujian tidak ya? Kira-kira ini saya mendapatkan sanjungan tidak ya? Udah gak mikir lagi ini dapat pahala atau tidak dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini penyakit hati yang berat. Makanya dikatakan orang yang seperti ini kenapa bisa memiliki penyakit seperti ini? Innama yakunu min rajulin qasura nadharahu wa raqqa dinuh. Orang yang punya penyakit riya berasal dari seseorang yang pandangannya pendek dan agamanya tipis. Kenapa? Karena dianggap kebahagiaan itu dari lisannya manusia, dari pujiannya manusia. Padahal hakikatnya kebahagiaan itu bukan dari manusia. Kebahagiaan itu dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا مما يستمعون القول ويتبعون أحسنه برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم فتقبل يا كريم. Baik, kita lanjutkan kajian kita yang kedua, yaitu kitab Al-Hikam, karya dari Al-Habib Abdullah ibn Alwi Al-Haddad. Kita telah sampai kepada hikmah yang ke-32. Imam Al-Haddad mengatakan, qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumi fid dharain amin. Man ahabba an yusafa bima laysa 'indahu min al-khair wa kariha an yudhkara bima fihi min ash-sharr fa'lam annahu mura'in. Beliau mengatakan, man ahabba ayyusafa bima laysa indahu minal khair. Barang siapa yang menyukai untuk disifati dengan apa saja yang tidak ada pada dirinya dari sebuah kebaikan, wa kariha ayyudhkara bima fihi minasyarr, dan barang siapa yang membenci untuk disebutkan dengan apa saja yang ada pada dirinya dari keburukan, fa'lam, maka ketahuilah, annahu mura'in, ketahuilah bahwa orang tersebut telah terjangkit ar-riya. Saudara, dalam hikmah ini Imamul Haddad ingin menekankan kepada kita, ingin memberitahu satu penyakit, di mana penyakit ini kalau sudah terjangkit dalam hati, dan penyakit ini punya tingkat bahaya yang luar biasa. Dan penyakit ini salah satu cara mengidentifikasinya, beliau katakan kalau hati kita ini sering suka disifatin satu kebaikan, padahal kebaikan itu enggak ada dalam diri kita, tapi kita suka disifati hal tersebut. Dan di sisi lain kalau ada keburukan, nah itu keburukan betul kita miliki dan kita sadari kalau kita punya keburukan tersebut. Tapi ketika keburukan tersebut disebutkan bahwa keburukan itu ada dalam diri kita, tapi kita tidak suka, maka fa'lam, ketahuilah wahai qari, wahai sami, dengarkanlah, ketahuilah kalau hati kita ini sudah terkena penyakit riya. Makanya ulama dalam mengartikan riya, beliau mengatakan, ma ma'na riya? Ar-riya huwa talabul manzilah fi qulubil halq litanala bihal jah wal hishmah, yaitu satu permintaan baik yang
tampak atau yang muncul dalam hati kita. Ketika permintaan tersebut meminta agar kita memiliki manzilah, memiliki kedudukan fi qulubil khalq, pada hati tiap-tiap makhluk, agar kita dihormati, agar kita disegani, agar kita disanjung. Ketika ada perasaan tersebut dalam hati kita, tujuan perasaan tersebut untuk apa? Litanala bihal jahi wal hishma, agar mendapatkan posisi kedudukan dan mendapatkan pujian-pujian. Makanya gak heran Nabi SAW mengkategorikan perasaan tersebut, dikategorikan sebagai syirkul khafi, yaitu kemusyrikan tapi dia samar, tapi dia tertutupi. Satu syirik yaitu kemusyrikan, kita menyekutukan Allah tetapi tidak secara terang-terangan. Kalau mengkafirkan atau kita menyekutukan Allah, mengatakan bahwasanya ada zat lain yang lebih mampu memberikan manfaat dan madarat selain Allah, itu namanya syirkun jali, yaitu kemusyrikan yang terang benderang nyata. Tapi ketika hati ini pengen dihormati, pengen disegani, pengen disanjung, perasaan tersebut adalah salah satu budrah dasar yang merupakan kategori syirkul khafi, yaitu kemusyrikan, kesyirikan yang khafi, yang samar, yang jarang kita merasakannya. Dan khawatirnya ini penyakit bukan penyakit sembarangan. Ulama mengatakan bahwasanya penyakit ini adalah penyakit yang banyak seorang ketika terjangkit penyakit ini, halaka aktsarun nas atau hulika aktsarun nas. Banyak orang yang binasa gara-gara penyakit ini. Dan fama ahlakan nas illan nas, yang merusak itu dan membinasakannya manusia yang dia pengen mendapatkan jabatan, yang dia ingin mendapatkan pandangan, yang ingin dia mendapatkan penglihatan daripada apa yang dia inginkan tersebut. Keinginan itulah yang membuat dia binasa. Keinginan itulah yang membuat dia rusak dan hancur. Dan gak sampai di situ, bukan cuman rusak dirinya saja, bahkan dikatakan oleh para ulama, wahya muhbitatun lil a'mal. Dia itu mampu membinasakan amal-amal. Jangankan mendapatkan apa yang ingin dia dapat, bahkan amal-amal yang dia punya, yang mungkin dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, nilai amal itu sudah mendapatkan ganjaran dari Allah atau akan mendapatkan ganjaran, gara-gara sikap riaknya tersebut, amal-amal dia yang sudah tercatat mampu binasa karena sikap yang ingin mendapatkan pandangan dari orang lain tersebut. Artinya ini penyakit bahaya, saudara. Ini penyakit kalau udah melekat dan sudah mengakar dalam hati kita, penyakit yang berbahaya. Makanya para ulama mengatakan bahwa riya itu akhtaru amradil qulub wa minal auba'il akhlaqiyatid darra, penyakit yang paling bahaya di dalam hati, yang dia itu mampu memberikan madarat, yang memberikan hal-hal yang dapat membahayakan pribadi kita. Makanya kenapa riya itu disebut riya, diambil makhuz minar ru'ya. Kenapa? Li'annal mura'iya yara an-nas fi'luhu lil khair liyathnu alayhi wa yahmiduhu wa ya'ammunuhu fayastawli bidzalika ala qulubihim fayakunu lahu sultan alayhim yasilu bihi ila ladzatihi wa yasta'in bihi ala tahsil syahawatihi. Jadi kenapa riya itu diambil dari kalimat ru'ya, pandangan. Kenapa riya itu diambil dari kalimat ini? Karena seseorang yang terkena penyakit riya, dia ingin orang-orang melihat dirinya terhadap perbuatannya, baik dari perbuatan kebaikan atau perbuatan apapun. Tujuannya apa? Liyathnu alaih, untuk dia dapat pujian. Wa yahmidu alaih, dan untuk mendapatkan sanjungan terhadap perbuatannya tersebut. Dan peristiwa tersebut itu tidak lain tidak bukan menunjukkan bahwasanya dia ini sudah tidak lagi hur. Dia sudah tidak lagi merdeka. Kenapa? Karena tingkah lakunya itu sudah mencari bagaimana dia melakukan suatu perbuatan baik untuk mendapatkan pandangan. Artinya, makanya dikatakan orang yang sudah terkena penyakit ini, dikatakan fayakunu lahu sultanu alaihim yasilu bihi ila ladzatihi wa yasta'in bihi ala tahsili syahawatihi. Jadi dia mengerjakan sesuatu itu untuk memenuhi syahwatnya. Apa syahwatnya dia tersebut? Untuk mendapatkan pandangan, biar dapat pujian, biar dapat sanjungan. Sehingga dia sudah tidak lagi memiliki kemerdekaan dalam dirinya. Jadi dia kalau berpikir sesuatu ini kira-kira saya dapat pujian tidak ya? Kira-kira ini saya mendapatkan sanjungan tidak ya?
Udah nggak mikir lagi ini dapat pahala atau tidak dari Allah Subhanahu wa taala. Mikirnya bagaimana dapat pujian, bagaimana dapat sanjungan. Nah, ini penyakit hati yang berat. Ini penyakit yang darar, yang adarruhu syadida. Makanya dikatakan orang yang seperti ini kenapa bisa memiliki penyakit seperti ini? Innama yakunu min rajulin qasura nadharahu wa raqqa dinuh. Orang yang punya penyakit riya berasal dari seseorang rajulin qasura nadharuh, yang pandangannya pendek. Dia berpikir itu satu kenikmatan, satu kebahagiaan itu ada dalam pujian orang. Wa raqqa dinuh, dan agamanya tipis, agamanya ringkih. Kenapa? Kalau orang agamanya kuat, dia yakin bahwasanya ad-dari wan nafi', yang memberi madarat dan memanfaatkannya Allah, enggak peduli dia. Mau dia dipuji, mau dia dicaci, yang kasih manfaat dia Allah, yang kasih madarat dia Allah, enggak peduli walaupun dia dipuji ataupun dia dicaci. Makanya orang yang punya penyakit riya, dia punya pandangan pendek, enggak memandang panjang. Kenapa? Karena dia anggap kebahagiaan itu dari lisannya manusia, dari pujiannya manusia. Padahal hakikatnya kebahagiaan itu bukan dari manusia, kebahagiaan itu dari Allah. Dan itu menunjukkan rakadinu. Dia punya agamanya rapuh, dia punya agamanya tidak kokoh. Ketika seseorang memiliki agama yang kokoh, syariatnya kuat, akidahnya tegak, maka tidak akan dia tergoda dengan penyakit tersebut. Artinya penyakit ini muncul karena pandangan yang pendek dan agama yang rapuh. Artinya dari sini kita bisa melihat, artinya kalau kita masih punya penyakit tersebut, oh berarti pandangan kita masih pendek. Kita harus memperpanjang logika berpikir kita dalam memandang dalam sudut pandang agama, dalam memandang amal-amal ibadah kita. Begitupun juga kalau masih ada penyakit ini, oh berarti agama kita nih masih ringkih nih. Kita mesti banyak lagi ngaji, mesti banyak lagi mengkaji, mesti banyak lagi untuk dekati para ulama, sehingga kita tidak terjangkit penyakit riya tersebut. Makanya dikatakan fa inna hadha huwa alladhi yatasawwar anna an-nas idza ra'ahu yusalli katsiran aw ra'ahu yutilu as-salah aw yasumu an-nawafil aw yahujja aw yatasaddaq aw yaf'al ay fi'lin min af'alil khair yahsinuna bihi dhann wa yu'amilunahu mu'amalatan khassah tatrukuhu fid dunya wa fi surur. Jadi orang berpikir, oh kalau saya salat banyak dilihat orang. Oh kalau saya menyumbang duit yang banyak, saya akan dipandang orang. Saya akan dianggap baik oleh orang lain. Mereka akan ta'amul saya dengan baik. Sehingga dia berpikir orang bisa ta'amul dengan baik, tertanam rasa cinta, itu gara-gara dia orang ngelihat apa yang kita lakukan. Dia udah gak berpikir lagi tuh, ini amal udah bukan lagi urusan Allah. Pokoknya bagaimana orang bisa ta'amul baik dengan saya, orang menghormati saya, orang menyanjung saya, orang akan memuji saya, sehingga amal-amal itu difokuskan untuk ini, saudara. Sehingga amal-amal kita fadil, tidak memiliki nilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya seorang syair mengatakan, kun bi khumulin nufusi qani' la tatlubu dzikra fil majami' falan yazal al fata bi khairin ma lam tushir nahwahu al asabi'. Kun bi khumulin nufusi qani', jadilah pribadi yang khumul, pribadi yang tidak memiliki apa-apa, tidak memandang dirinya pintar, tidak memandang dirinya memiliki segalanya. Qani', kita akan mendapatkan ketenangan, kita akan mendapatkan kenyamanan. La tatlubu dzikra fil majami'. Janganlah pernah meminta pujian fil majami', di tempat berkumpulnya orang. Jangan pernah merasa memandang bahwa segala sesuatunya itu dengan banyak kita dipuji di sekian banyak orang itu membuat ketenangan dalam diri kita. Fala yazal al fata bi khairin, sungguh tetap seseorang pemuda akan dalam kebaikan, malam tushir nahwul asabi', sekalipun tidak ada orang yang menunjuk-nunjuk dengan jarinya terhadap bahwa dia adalah seorang fata, dia orang yang baik. Tanpa dengan penunjukan tersebut, jika seseorang beramal karena Allah, maka al-fata, pemuda itu akan menjadi pemuda yang baik. Makanya dalam salah satu athar sahabah, Sayyidina Ibni Abbas mengatakan, wa'alam annal ummata law ijtama'u ala an yanfa'uka bi syai'in ma la yanfa'uk illa bi syai'in katabahu Allahu lak, wa law ijtama'u ala an yadurruk bi syai'in lam yadurruk illa bi syai'in katabahu Allahu 'alaik. Kata Ibni Abbas mengatakan, kenapa sih kita kadang suka fokus mencari untuk pandangan orang, pujian orang, padahal kata Ibni Abbas mengatakan, wa alam, ketahuilah annal ummata law ijtama'u, jika umat sedunia berkumpul ala an yanfa'uku bi syai',
agar manusia seluruh dunia ini berkumpul menyetapkan satu manfaat kepada dirimu, lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Niscaya apa yang umat semua dunia berkumpul untuk memberi manfaat kepada kita, ketika itu tidak mendapatkan qudrah dan iradahnya Allah, tidak ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak, maka tidak akan ada manfaat kecuali apa yang telah Allah tetapkan. Begitu juga walau ijtama'u ala yadurruk, kalau seluruh umat manusia berkumpul untuk membuat madarat kepada kita, bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak, dan yang akan Allah tetapkan juga adalah sesuatu yang telah Allah gariskan. Artinya mau satu dunia memuji kita, kalau Allah menetapkan hal yang lain, maka yang Allah tetapkan adalah apa yang telah Allah tentukan. Bukan dilihat daripada pandangan manusia, bukan dilihat dari lisannya manusia, tapi yang dilihat adalah kaifa ta'amulina ma'allah, bagaimana muamalah kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Sayyidina Ali karamallahu wajhah memberikan satu tanda-tanda lain selain apa yang diberikan oleh Imamul Haddad. Beliau mengatakan lil mura'i thalathu alamatin. Untuk orang yang riya itu ada 3 tanda. Awalan, yang pertama, annahu yaksalu idza kana wahdah. Orang kalau kena riya itu, kata Sayyidina Ali, dia kalau sendirian dia bakal malas. Kalau nggak ada orang, nggak ada yang lihat. Biasanya kalau di masjid sholat duhanya 8 rakaat, bacanya Al-Baqarah panjang sampai mau habis zuhur. Tapi giliran sendiri, boro-boro sholat duha, zuhurnya aja wudhunya digabung sama wudhu asar. Ketika sendirian, orang kalau udah penyakit riya, yaksal idza kana wahdah, dia bakal malas ketika dia sendirian. Kemudian yang kedua, kata Imam Ali, wa yanshat idza kana finnas, dia bakal rajin dan giat kalau dia di depan orang. Oh, kalau depan orang, wallah, dia pakai minyak wangi nomor wahid, dia pakai semua hal biar bisa dilihat, biar bisa dicium, biar bisa dipandang. Tapi giran sama Allah Subhanahu wa taala, giran dia sendirian, dia pakai baju tambelannya udah 7. Ya kita lihat aja dah, bagaimana kita kalau lebaran. Wah, lebaran kan orang pada nengok kan tuh. Wah, nih sarung goyor nih, mahal. Giran di rumah pakai sarung yang mangga apa ya? Mangga muda, mangga 2, yang udah 7 kali lebaran nggak diganti-ganti, yang laler udah nggak mau nginggap udah. Tapi giran kita keluar, kita cari yang terbaik, tapi giran kita sendirian nggak ada kegiatan kita untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Artinya tuh tanda-tanda kalau kita udah kena penyakit riya, kata Imam Ali karamallahu wajhah. Kemudian wa yazidu fil amal idza athniya alaihi an-nas wa yanqusu idza dhumma. Dan salah satu ciri yang lain, kata Sayyidina Ali, apabila kita beramal kemudian dipuji, amal kita bakal naik, kita bakal giat. Tapi ketika wa yanqusu idza dhumma, tapi kita akan melemah, kita akan letih, kita akan lesu ketika kita dapat cacian dan makian, saudara. Artinya Sayyidina Ali kasih tahu nih, ini penyakit. Ini kalau kita misalkan lagi giat-giat nih berjuang nih, oh di mana-mana kita dapat sanjungan, dapat pujian luar biasa, gerakan umat, terutama gerakan 212, dipuji di mana-mana. Tapi ketika dapat cacian, gerakan menjadi lemah. Hati-hati, ini tanda-tanda sudah terkena penyakit riya. Sayyidina Ali yang mengatakan daripada ciri-ciri tersebut. Artinya ini jadi kita tinggal lihat apakah kita telah terjangkit penyakit tersebut, dan disebutkan juga apa sih sebab kenapa kita bisa terkena penyakit riya tersebut. Ada salah satunya dari 3 sebab. Yang pertama, at-ta'zim wal ijla. Seseorang kenapa punya kejangkit penyakit riya? Karena ingin mendapatkan ta'zim wal ijlal, ingin diagungkan dan ingin dimuliakan. Nah, penyakit sebab ta'zim wal ijlal ini menyebabkan tumbuhnya penyakit atau sebab yang lainnya, sehingga seseorang semakin terjerat dalam penyakit riya. Apa itu? At-tama'. Orang kalau sudah meminta, seseorang kalau sudah meminta diagungkan, seseorang kalau sudah meminta dimuliakan, maka akan muncul perasaan tama'.
Toma, sesuatu perasaan yang selalu ingin memiliki, selalu ingin menambah apa yang sudah dimilikinya. Fima fi aidin nas, bahkan sudah memiliki rasa tamak terhadap apa yang dimiliki oleh orang-orang lain. Minal manafi' wal amwal, terhadap manfaat-manfaat dan harta. Makanya orang kalau sudah masuk ke dalam dunia perekonomian, kemudian dia sudah terjun dalam di dalamnya, sampai derajat dia bukan lagi untuk memenuhi daripada kebutuhan dia. Dia sudah merasa bahwa kekayaan itu sudah menjadi dasar dia untuk dia diagungkan dan dia dimuliakan, maka dia akan semakin merosok ke dalam dan dia akan semakin tamak terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain. Dia ngeliat, oh ini usaha nih orang kok maju betul nih. Wah, ini kalau saya bisa dapat ini usahanya, saya akan mendapatkan pengagungan yang lebih besar. Maka dia akan cari cara untuk dia jatuhkan lawannya, untuk dia rebut apa yang dimilikinya, saudara. Kenapa rasa tamak itu bisa muncul? Karena ada rasa ta'zim dan ijlal, mengharap untuk diagungkan dan diijlalkan. Kemudian enggak sampai di situ. Wa tsani daf'ud darar wa dzalika ala qadri himamin nasi fima yaltamisun. Dikatakan dengan rasa takzim, ingin diagungkan dan ingin dimuliakan itu juga akan muncul salah satu pendorong seseorang untuk terkena penyakit ria adalah untuk daf'id darar. Jadi dia kalau sudah ngerasa diagungkan, dia kalau sudah berada di posisi paling tinggi, otomatis dia akan tidak mungkin tersentuh oleh siapapun. Saya punya tahta, siapapun bisa saya tunjuk. Siapa yang berani-berani ketika saya melanggar aturan sekalipun, saya akan lawan karena saya punya kedudukan. Sehingga orang berpikir bagaimana caranya bisa naik menjadi posisi tertinggi untuk menjaga dirinya dari berbagai madarat. Makanya orang berbondong-bondong pengen jadi presiden, ngemis-ngemis jadi menteri, padahal dia menjatuhkan harkat martabatnya. Kenapa? Karena dia mikir nih kalau saya dapat posisi, saya diagungkan dengan posisi menteri, saya diagungkan dengan posisi sebagai presiden, daf'ud darar, saya tidak akan mendapatkan berbagai macam madarat terhadap kehidupan saya. Makanya kadang sifat idealis itu bisa rusak, saudara. Kenapa? Gara-gara penyakit ria. Makanya sulit kita mencari idealisme kecuali kalau seseorang itu telah betul-betul memegang agama Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau udah pegang agama Allah, mau apapun yang akan menempanya, sifat idealis ini ditempa oleh agama Islam, dan itu yang dicontohkan oleh Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, guru-guru kita yang sampai hari ini tetap istiqamah menunjukkan bahwasanya mereka betul-betul menjalankan daripada tugas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan guru-guru kita untuk senantiasa istiqamah di jalan Allah. Amin ya rabbal alamin. Makanya saudara, dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala tegas menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa." Tidaklah sekali-kali aku utus kalian, aku perintahkan kepada kalian illa liya'budullah, untuk menyembah Allah dengan cara apa? Mukhlishina lahuddin hunafa, dengan ikhlas. Artinya Allah perintahkan kita itu bukan untuk mencari pandangan orang lain, tapi Allah perintahkan kita untuk amal ibadah dengan ikhlas. Artinya apa? Perintah Allah tidak dijalankan dan akan diterima kecuali bil ikhlas. Ketika perintah tidak dijalankan dengan ikhlas, maka perintah itu akan merdud, akan tertolak. Kemudian di ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu maluhu ria'an nas. Makanya di dalam ayat yang lain dikatakan, hei orang-orang yang beriman, jangan kau batalkan kau punya sedekah bil manni wal adza, dengan harapan dan dengan sakit hati yang kau berikan kepada orang yang kau beli. Kalladzi yunfiqu maluhu ria'an nas, ketika kau menginfakkan daripada seperti orang yang menginfakkan hartanya, tujuannya untuk ria'an nas, untuk mendapatkan keriaan dari orang-orang lain. Artinya apa? Ria itu mampu membatalkan amal, saudara. Dan di ayat yang lainnya Allah mengatakan, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Bahkan yang lebih jahat lagi, yang lebih seram lagi, saudara, ketika seorang telah memiliki sifat ria, satu dikatakan yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Orang yang kalau sudah kena penyakit ria, dia tidak akan mengingat Allah kecuali sedikit. Dan yang seremnya dalam ayat ini apa, saudara? Allah golongkan orang-orang ini ada orang-orang munafik. Orang-orang yang munafik artinya orang yang terkena penyakit ria
tidak sedikit dia telah sedikit banyak masuk ke dalam golongan orang-orang munafik. Na'udzubillah min dzalik. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala begitu keras dengan perkara penyakit riya ini, Saudara? Dalam hadis yang lain tidak akan semua kita baca mengingat waktu yang semakin tipis. Di dalam salah satu hadis riwayat an Jundub ibni Abdullah ibni Sufyan radhiyallahu anhu, Nabi SAW mengatakan, man sam'a sammallahu bih wa man yura'i yura'illahu bih. Hadis ini diriwayatkan dalam muttafaqun alaih, yaitu riwayat Imam Muslim dan Imam Bukhari. Dikatakan apa makna ketika Nabi mengatakan man sam'a sam'allahu bih. Sam'a yang pertama dikatakan barang siapa yang menunjukkan amalnya di hadapan orang lain dengan tujuan riya, sam'allahu bih, niscaya Allah akan fadhahu yaumal qiyamah. Allah akan hinakan dia di yaumul qiyamah nanti. Kemudian Nabi mengatakan man yura'i Allahu bih, barang siapa yang menunjukkan kepada manusia amal solehnya untuk dia diagungkan di sisi manusia, yura'i Allahu bih, niscaya Allah akan tunjukkan daripada rahasia yang Allah tutup selama dia hidup ala ru'usil khalaik, di hadapan makhluk-makhluknya. Artinya kita ini ta'amul bukan sama manusia yang gak serba tahu, Saudara. Kita ini ta'amulnya sama Allah yang gak ada satu pun tidak Allah ketahui tentang kita. Jadi urusan hati ini yang pegang Allah, yang tahu apa dengan hati kita ini Allah, sehingga amal-amal ini akan dinilai oleh Allah. Sehingga manusia yang kita pengen mendapatkan pujian yang gak bisa memberikan bantuan sedikit pun tatkala kita disidang di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkara bukan perkara kecil, Saudara. Makanya dalam salah satu hadis Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil, disebutkan satu persatu ketika seseorang di yaumil qiyamah nanti, rajulun istusyhida, seseorang yang telah mendapatkan syahid di dunianya, didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa'arrafahu ni'matahu, dikasih tahu nikmat-nikmat yang dia dapatkan. Qala fama amilta fiha, apa yang telah engkau lakukan di dunia? Qala qataltu fika hatta ustusyhidtu, aku telah berjuang berjihad untukmu ya Allah sehingga aku mendapatkan syahid di jalan Allah. Kata Allah, kadzabta, kau dusta, walakinnaka qatalta li ayyukalla jari'un, bohong, dusta. Kau ini berjuang bukan untuk Allah, tapi kau berjuang untuk kau dikatakan jari. Kau seorang yang pemberani, kau tidak punya rasa takut. Kau berjuang di jalan Allah bukan karena jalan Allah, tapi kau ingin dikatakan seorang yang pemberani. Faqad qil thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Allah tarik dia, Allah jebloskan ke dalam neraka dengan wajahnya yang lebih dulu dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang lain dipanggil warajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu wa qara'al Qur'an. Ada seseorang dia belajar ilmu kemudian membaca Al-Qur'an. Kemudian ditanya, fama amilta fiha, kenapa kau belajar ilmu dan membaca Al-Qur'an? Ta'allamtul ilma wa 'allamtu wa qara'tu fika Al-Qur'an. Saya belajar membaca Al-Qur'an karena Allah. Kata Allah, kadzabt, kau dusta, walakinnaka ta'allamta liyuqala 'alimun. Artinya apa, Saudara? Allah beberkan kita, tidak ada yang tertutup di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bukan menjadi sebab kita masuk surga, justru menjadi murka, durjana terhadap kita di yaumil qiyamah nanti, Saudara. Makanya dengan apa yang telah kita dengar ini, bahwasanya riya ini ada dua pisau yang menusuk, Saudara. Satu pisau menusuk ya ta'allaq bil ibad, kepada hamba. Kenapa? Dalam riya ini ada talbis wal makr, ada penipuan dan ada makar yang kita lakukan. Li'annahu khuyya ilaihim annahu mukhlisun muti'un lillah wa annahu min ahli ad-din wa laysa kadzalik. Bahwasanya dia ketika kita menunjukkan salat di hadapan orang lain, salat kita banyak, padahal kita enggak seperti itu, tidak betul-betul mukhlis karena Allah. Di satu sisi pisau ini telah menusuk kepada hamba-hamba yang lain kalau kita telah berbuat makar dan telah melakukan penipuan. Dan di sisi yang lain, pisau yang lain, kita telah menusuk Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kita telah menunjukkan ibadah kita adalah untuk mendapatkan pujian, dan ini adalah bentuk mustahzi'un billah. Ini sudah menghinakan Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan kita mengaku hamba, tapi kehambaan kita bukan kepada Allah, tapi kepada pujian manusia. Na'udzubillah min dzalik. Maka apa obat dari penyakit ini, Saudara?
Tidak lain tidak bukan seperti yang disebut di dalam ayat yang tadi, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Kunci daripada ini semua adalah ikhlas. Dan ciri-ciri orang mukhlis adalah man la yuhib an yusafa bima laysa fihi minal khair bal wala yuhib an yusafa bima fihi. Seseorang yang kalau dikatakan mukhlis itu seseorang yang suka untuk atau tidak suka dinisbahkan suatu kebaikan padahal betul itu milik dia, dia tidak suka dinisbahkan kepada dirinya. Wala yuhib an yusafa bima fihi. Tidak ingin sama sekali untuk disifatkan dengan dirinya. Bahkan disebutkan bahwa yang namanya mukhlis itu adalah seseorang yang malah lebih suka untuk dinisbahkan segala keburukan kepada dirinya. Maka kenapa dikatakan hal tersebut ciri-ciri orang mukhlis? Li'anna dzalika yugri nafsahul ammara bisu alaihi fatuhlikahu bitakabburiha wa ananiyatiha. Orang kalau suka kebaikan dinisbahkan kepada dia, itu akan memperbesar rasa takabur dirinya, akan memperbesar rasa ananiyahnya. Maka orang mukhlis enggak mau dinisbahkan kebaikan kepada dirinya. Wa yuhibbu ayyuzkara bima fihi minasyarr, bahkan lebih suka untuk disebut apa keburukannya, apa kejelekannya. Kenapa? Li'anna dzalika yu'inuhu ala kasri syaukati nafsihi wa yahuthu ala tathhirihi min akdari syarrih. Karena kalau dia sudah sering disebutkan keburukan yang memang ada dalam dirinya, itu akan menjadi satu dorongan dia untuk membersihkan, mematahkan duri-duri yang ada dalam dirinya, sehingga memotivasi dirinya untuk selalu menyucikan dirinya dari berbagai kotoran-kotoran keburukan. Bal yafrah bidzalik, justru semakin bahagia ketika dia disebut keburukannya. Artinya salah satu cara kita untuk membersihkan riya tersebut, maka dorong diri kita untuk berusaha tidak ingin dinisbahkan kebaikan dalam hati kita, dan dorong kita melatih diri. Memang sulit dan berat, tetapi itu salah satu obat. Karena penyakit ini kalau dibiarkan akan mengakar dan akan mencapai stadium tinggi. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.